Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya para peserta kegiatan pada hari ini. Senang sekali ya pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk sama-sama bergabung di ruang virtual ini dalam pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi ya yang akan kita laksanakan bersama-sama. Nantinya saya sebagai eh, sebagai trainer Anda akan memberikan pelatihan ini, memandu Anda dalam belajar. Nah, baik, teman-teman, sebelum kita memulai, izinkan saya terlebih dahulu untuk melakukan share screen agar kita bisa menjelaskan lebih detail lagi seperti apa proses belajar kita pada 50 menit ke depan, ya, dan apa yang akan kita lakukan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, dan juga tentu saja materi yang akan kita pelajari pada hari ini ya. Oke, mohon izin sebentar untuk melakukan share screen. Apakah sudah terlihat? Belum ya, saya ulangi kembali. Ya, sepertinya sudah ya. Baik, kalau begitu jika sudah, saya izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu judul daripada program pelatihan berbasis kompetensi kita. Judul dari pelatihan ini adalah Kerjasama Tim Tangguh bagi HR Junior PT Gemilang Asa Suareka. Nah, tentu saja di sini semuanya adalah para praktisi HR yang masih muda ya, yang masih muda yang tentu saja haus dengan ilmu ya, haus dengan ilmu dan bagaimana caranya kita akan memperkuat kompetensi teman-teman melalui pembelajaran-pembelajaran, melalui praktik-praktik ya, melalui juga evaluasi-evaluasi yang nantinya akan berkontribusi dalam kemampuan rekan-rekan dalam bekerja sama tim di dalam mewujudkan tugas-tugasnya ya sebagai seorang HR junior dan juga memberikan kontribusi positif bagi perusahaan yaitu PT Gemilang Asa Swareka. Baik, di dalam pelatihan kerjasama tim ini ya, kemampuan bekerja sama dalam tim ada tiga hal utama yang menjadi eh, sasaran pengembangan kompetensi kita. Yang pertama yaitu mengidentifikasi manfaat dan kendala kerjasama tim. Yang kedua mengembangkan keterampilan kerjasama tim. Dan yang ketiga adalah evaluasi keterampilan kerjasama tim. Nah, ini adalah kompetensi-kompetensi yang akan kita kembangkan di dalam pelatihan ini. Dan sebelum kita mulai tentu saja kita harus saling kenal dulu ya. Nah, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Saya sebagai trainer dengan nama Zulian Fikri SPCMA dan saya juga adalah dosen psikologi Universitas Negeri Padang dan juga saya memiliki sertifikat sebagai asesor Assessment Center dari HIMSI dan kemudian saya juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Alumni Psikologi UNP dan pengalaman saya dalam membina organisasi kemahasiswaan di lingkungan UNP sudah ada sekitar 5 tahun, tahun 2017 hingga 2022, dan sampai sekarang saya masih aktif dalam kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Nah, sebelum kita mulai dalam kegiatan kita ini, tentu saja saya perlu menjelaskan kepada teman-teman tentang keselamatan, karena faktor keselamatan dalam dalam pelaksanaan sebuah kegiatan, ya, keselamatan diri itu sangatlah penting. Yang pertama adalah tentang keselamatan di ruangan pelatihan. Nah, di ruang pelatihan kita akan perlu melihat di mana lokasi pintu keluar ketika dan juga bagaimana rute evakuasinya. Nah, karena sewaktu-waktu apabila terjadi bencana ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan, maka kita dapat dengan segera untuk menyelamatkan diri dari situasi darurat.
Kemudian yang kedua adalah aturan selama pelatihan. Kita menggunakan ponsel dalam mode silent sehingga tidak mengganggu suaranya. Kemudian tetap berada di area pelatihan kecuali mendapat izin daripada instruktur. Dan jaga posisi duduk yang aman dan tidak menghalangi jalur evakuasi. Kemudian untuk kesehatan dan kenyamanan kita, segera laporkan jika mengalami ketidaknyamanan fisik seperti pusing, mual, ya, dan lain-lain. Dan juga kecukupan minum air putih juga diperhatikan. Dalam kegiatan ini, Anda diperbolehkan untuk membawa air minum dan dan selama tidak mengganggu orang lain, maka dipersilahkan untuk minum di dalam sesi ini apabila dibutuhkan. Untuk etika dan ketertiban, ikuti instruksi instruktur dengan baik dan jaga sopan santun dalam interaksi dan juga tidak boleh merokok di dalam ruangan. Dan keadaan darurat tetap tenang, ikuti arahan instruktur penanggung jawab ruangan, kemudian evakuasi melalui jalur darurat yang telah ditunjukkan. Baik, ini ada presensi peserta ya. Jadi tadi giliran saya yang memperkenalkan diri. Nah, sekarang giliran saya yang ingin berkenalan dengan Anda dan juga akan kita melakukan sedikit presensi pada awal ini agar kita saling mengetahui ya satu dengan yang lain. Nah, pertama untuk Bapak Ahmad Saroni ada, kemudian Ibu Puan Maharani hadir ya. Ya, hadir. Terima kasih Ibu. Nah, ini mungkin calon ketua kelasnya ini ya. Kemudian Bapak Eko Patrio, Ibu Mulan Jamila hadir ya. Oh iya, baik. Kemudian Pak Uya Kuya ada nggak? Oh iya, baik di belakang ya Pak ya. Baik. Ibu Lekpong, Ibu Lekpong, ya. Oke, terima kasih. Bapak Fufafa. Ini nama asli ya Pak ya? Oh, ini oke oke. Iya, sesuai KTP baik. Dan Bapak Mulyono, Bapak Mariono hadir? Ada dua ya, Bapak Mulyono hadir ya? Oke, Bapak terima kasih. Bapak Mariono hadir? Hadir. Oke, terima kasih. Dan terakhir adalah Bapak Loperamo. Oke, terima kasih untuk kehadirannya semua sudah hadir. Dan untuk topik pembahasan kita ya, untuk pembahasan kita pada 50 menit ke depan dalam satu sesi ini, kita akan mengidentifikasi manfaat dan kendala kerja sama tim. Dan kemudian di dalamnya akan ada beberapa subbagian ya, subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengantar. Pengantar itu terdiri dari definisi kerjasama tim, kemudian manfaat dan memahami kerjasama tim, kemudian standar kerja. Kemudian yang berikutnya ada subbagian standar kerjasama tim sesuai prosedur. Apa saja bagiannya, apa saja isinya dari bagian ini. Yang pertama adalah cara mengidentifikasi standar kerja. Eh, saya ulangi ya, cara mengidentifikasi standar kerjasama tim itu sesuai dengan prosedur. Kemudian pentingnya pemikiran terbuka dan mampu berempati terhadap nilai-nilai dan kepercayaan anggota tim dalam mengidentifikasi standar kerjasama sesuai dengan prosedur. Kemudian latihan membuat standar kerjasama tim yang sederhana untuk situasi lapangan. Dan sebagian yang ketiga adalah potensi kelebihan dan kelemahan yang berpengaruh terhadap kerjasama tim. Yang pertama, ada mengidentifikasi kelebihan dalam kerjasama kerja tim ya, dan kemudian mengidentifikasi kelemahan. Nah, ini nanti yang akan kita pelajarin pada pertemuan kali ini dan apa gunanya kita mempelajari ini ya. Nah, tentu saja sebagai seorang HR, Anda sudah tahu ya, jangankan sebagai seorang HR, sebelum menjadi HR pun mungkin sebagai seorang mahasiswa atau sebagai seorang karyawan di tempat lain, sebagai wirausahawan mungkin, atau bahkan sebagai sebagai orang biasa ya, tanpa ada atribut profesi, itu kita semua pernah merasakan yang disebut dengan kerjasama. Namun, perlunya pentingnya belajar kompetensi tentang kerjasama eh, di dalam dunia perusahaan atau dunia korporat ini adalah dan setelah mengikuti kegiatan pelatihan ini, maka Anda menjadi mampu dan kompeten mengembangkan kemampuan kerjasama tim di tempat kerja. Jadi mengembangkan kemampuan di dalam di tempat kerja. Jadi kerjasama itu sangat banyak sekali bentuknya, namun di dalam dunia korporasi, dunia perusahaan akan sedikit perlu ya, sedikit sedikit banyaknya lah ya
perlu untuk mengetahui sebenarnya bagaimana cara bekerja sama sesuai prosedur. Sehingga tadi di slide sebelumnya, boleh kita tinjau kembali. Nah, di slide sebelumnya boleh kita tinjau kembali. Tadi ada kata-kata yang sangat jelas di sini. Sesuai dengan prosedur. Nah, sesuai dengan prosedurnya seperti apa sih sebenarnya sebuah standar kerjasama tim yang sesuai dengan prosedur yang khususnya di perusahaan. Mungkin perusahaan bisa berbeda-beda. Anda mungkin punya pengalaman sebelumnya di perusahaan lain sebagai HR juga mungkin atau sebagai posisi lain. Oh, di situ saya begini, saya begitu. Bisa jadi di perusahaan Anda seperti itu yang lama. Namun di dalam sebuah perusahaan yang baik, penerapan prosedur yang benar sesuai dengan KKNI, ya, sesuai dengan standar nasional di Indonesia, itu akan jauh lebih baik. Untuk itulah Anda diberikan pelatihan ini, untuk Anda belajar pelatihan kompetensi ini, supaya Anda menjadi seorang HR junior yang mengerti standar dan prosedur daripada kerjasama yang baik. Nah, apa manfaatnya bagi Anda? Nah, manfaat untuk Anda tahu atau belajar tentang ini adalah yang pertama, memahami dasar kerja sama tim. Yang kedua, meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam tim. Yang ketiga, Anda lebih mampu mengenali peran dan juga kelebihan dan juga kekurangan anggota tim. Kemudian yang keempat, menguatkan sikap positif seperti keterbukaan, empati, dan saling menghargai. Kemudian meningkatkan efektivitas dan produktivitas juga dalam bekerja sama dalam tim. Nah, sekarang sudah kita coba masuk ke dalam materinya ya. Nah, sebelum kita mulai masuk, ada pertanyaan terlebih dahulu. Ya, atau mungkin Anda ingin bertanya terlebih dahulu kepada saya tentang yang dijelaskan tadi. Apakah mungkin ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke, baik. Sekarang giliran saya yang bertanya. Ya kan? Giliran saya yang bertanya, pernahkah Anda tergabung di dalam tim tetapi seperti bekerja sendiri? Ya, silakan. Mbak Puan, pernah ya? Oke, oke. Pak Bu Fafa, bagaimana? Pernah? Oke, pernah merasakan ya ketika kuliah dulu ya. Oh iya. Baik, hampir semua kita mungkin pernah merasakannya. Apa yang terjadi? Baik, silakan. Ya, oke. Oke, ya kita beri tepuk tangan dulu ya. Terima kasih sudah menyampaikan. Oke, ada lagi? Silakan. Baik, terima kasih ya. Kita apresiasi semua, Pak. Semuanya semangat ya, berbagi. Ternyata semua memiliki pengalaman buruk bekerja sama dalam tim ya. Tapi juga ada pengalaman baiknya tentunya ya. Baik, oke. Baik, ayo kita tinjau ya. Kenapa dengan kerjasama tim itu apa sebenarnya? Kenapa kita bekerja sama dan kenapa kita merasa perlu untuk bergabung ataupun menggabungkan kekuatan dengan orang lain, ya. Nah, pertama adalah menurut Robin dan Judge 2017, teamwork itu adalah upaya kolektif beberapa orang untuk saling berinteraksi untuk mencapai tujuan bersama yang tidak dapat dicapai secara individual. Sedangkan Stephen P. Robbins mengatakan bahwa kerjasama itu menekankan interdependensi. Interdependensi, ya, saling ketergantungan, komunikasi dan koordinasi di antara para anggotanya. Jadi, kerjasama secara definitif itu membutuhkan orang lain. Dan orang lain juga membutuhkan kita, sehingga bekerja yang saling interdependen, bekerja secara kolektif untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Bisa jadi, dalam sebuah kerjasama, apabila komponen-komponen ini terpenuhi dengan baik, maka hasilnya akan baik. Jika tidak terpenuhi dengan baik, kan mungkin terjadi seperti yang mungkin Anda share barusan ya, yang Anda bagi barusan pengalaman-pengalaman buruk dalam kerjasama tim. Kemudian manfaat kerjasama tim, pertama kita membagi tugas itu lebih efektif. Ya, kalau kerjasama timnya bagus, tugasnya terbagi dengan efektif, terlaksanakan dengan baik. Kemudian mengurangi beban kerja individu, ya seperti yang tadi diceritakan ya, eh, Anda merasa walaupun punya tim, namun yang kerjakan semuanya adalah ya Anda sendiri. Ini sangat membebani kan ya. Kemudian menumbuhkan kepercayaan dan keterikatan. Kerjasama yang baik itu harusnya, seharusnya menciptakan keterikatan, bonding, rasa 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 saling mendukung, bukan rasa trauma. Ya,
Ya, banyak merasa trauma mungkin ya kalau kerjasama yang tidak baik. Lu besok saya nggak mau lagi nih kerjasama sama dia. Kenapa? Cuma saya doang yang kerja, ya kan? Jangan-jangan, nah jangan-jangan ada yang masalah nih, yaitu komunikasi. Ya, kalau kerjasama yang baik itu bisa meningkatkan komunikasi, menghasilkan solusi yang lebih kaya dan juga karena sudut pandang yang beragam, maka solusinya jadi lebih bagus, lebih lebih mumpuni gitu. Kemudian meningkatkan disiplin dan akuntabilitas ya, dari sebuah tim sehingga eh, alur kerjasama yang baik itu menciptakan sebuah sistem yang rapih ya, yang rapi dan juga bisa diandalkan dalam menyelesaikan tugas. Nah, kerjasama tim itu penting karena organisasi modern beroperasi dalam struktur kolaboratif, tidak bisa sendirian. Kemudian tarik kerja makin kompleks sehingga tidak bisa dicapai oleh individu. Produktivitas, efisiensi waktu dan kreativitas serta inovasi kualitas keputusan punya masalah meningkat dengan adanya kerjasama. Itu menurut Robbins 2017. Nah, apa saja kendala dalam kerjasama tim? Kendala dalam kerjasama tim adalah konflik antar anggota, ya, yang Anda pernah rasakan, kurangnya komunikasi, ego, dan dominasi individu. Kemudian tujuan yang kurang jelas, ya, ketidakseimbangan kontribusi, ketidakjelasan peran, perbedaan latar belakang, gaya kerja, dan nilai, dan kekurangnya standar kerja dan SOP. Ini semuanya adalah situasi keotik yang dalam kerjasama, dalam kita bekerja sama dengan orang lain. Ada ego yang terlalu besar, maunya didengerin aja. Kemudian ada perasaan hates dan tidak enak, ya. Jadi merasa enggan untuk bekerja sama. Kemudian komunikasi yang terputus, ya. Tidak mau ketemu dengan teman, tidak mau ngomong karena tidak nyaman. Kemudian eh, perbedaan eh, gaya dan juga cara kerja sehingga membuat frustasi dan juga ketidakjelasan peran, ya. Juga tentu saja tadi ada tidak cuma kontribusi ya yang mungkin merasa kerja sendirian. Nah, sekarang bagaimana mengidentifikasi standar kerja? Standar kerja itu perlu kita identifikasi dulu agar kerjasama itu jelas. Dalam prosedur kerjasama profesional, identifikasi standar itu meliputi satu, mengacu pada SOP perusahaan. Ya, SOP perusahaan seperti apa? Ini standarnya di sana. Jangan bikin standar lain-lain. Ya, ini kan kadang-kadang kreativitas ya. Nah, standarnya saya pokoknya maunya kerja ini aja, ya nggak mau yang lain. Nah, ini adalah suatu ancaman ya untuk keberhasilan kerja sama tim. Jadi ego tadi ya, ego yang sudah kita ngomongin tadi. Kemudian mengacu pada standar KKNI level jabatan. Nah, jadi setiap jabatan punya KKNI-nya, punya level KKNI sendiri, punya level kompetensi sendiri, dan pembagian tugasnya itu sesuai dengan level jabatan. Ya, jangan sampai ada satu yang mungkin mentang-mentang sudah lebih berkuasa, ya, lebih tinggi jabatannya, semuanya didelegasikan, dilempar semua ke bawah. Nah, ini agak susah juga ya. Ya, sehingga terjadi eh, kebingungan, ya, kebingungan dalam dalam artian eh, bawahan tidak tahu ini semuanya tanggung jawab saya. Kemudian ketika ini terbentur, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang akan menjadi penyelesainya. Begitu juga sebaliknya, ketika eh, jabatan atau level jabatan atas memberikan tugas kepada yang di bawah dengan harapan tugas itu dibuat kemudian bisa dikembalikan ke penyelesaian di level berikutnya. Namun yang di bawah tidak mengerjakan. Ini juga akan menjadi suatu menciptakan kemacetan birokrasi ya, dan kemacetan tugas, kemacetan hasil, sehingga tidak mencapai apa yang seharusnya dicapai oleh perusahaan. Kemudian mengacu pada standar K3 dan mutu, keamanan dan mutu jadi selalu harus jadi perhitungan juga ya. Kemudian yang keempat adalah mengidentifikasi komponen utama standar. Nah, komponen utama standarnya apa? Yang pertama tujuan kerjanya, yang kedua pembagian peran, tiga alur komunikasi, empat aturan rapat, lima aturan penyelesaian konflik, dan enam adalah kriteria evaluasi. Ini adalah komponen utama standar yang perlu kita identifikasi. Selanjutnya, bagaimana cara mengidentifikasinya? Nah, dalam nanti ya, ketika nanti kita belajar lebih lanjut, kita akan menyusun checklist kesesuaian kerja sama tim. Yang pertama, pertanyaannya adalah apakah perannya jelas? Ya, perannya sudah jelas belum? Setiap orang punya peranan dan apa tugasnya sudah jelas apa belum?
Ya, kemudian yang kedua, apakah komunikasinya sudah efektif? Ya, efektif itu bukan berarti lancar saja, lancar dan cepat ditindaklanjuti. Kemudian apakah hasil sudah sesuai target? Dan kemudian apakah tindakan sesuai dengan SOP? Ini adalah cara mengidentifikasi apakah standar kerja sama timnya itu sudah bagus ya. Kalau ini jawabannya masih kurang jelas, komunikasi efektif masih ya jarang berkomunikasi, kemudian hasilnya apa sesuai target? Belum. Apakah sudah sesuai dengan SOP? Belum. Nah, ini berarti ya indikasi bahwa standar kerja timnya belum bagus. Nah, Anda sebagai HR junior ya penting juga untuk mengetahui ya kekuatan diri dan juga tim. Jadi kekuatan tim itu sebenarnya dibentuk dari kekuatan diri juga. Ya, setiap anggota itu menentukan kekuatan timnya. Ya. Nah, penting bagi Anda sebagai seorang HR untuk sensitif dengan hal-hal ini. Apalagi seorang HR yang dalam tanda kutip mereka masih baru dan punya semangat ya. Jadi orang-orang yang bergabung di dalam HR junior ini ya, tentunya adalah orang-orang yang masih bersemangat tinggi, kemudian memiliki eh, inovasi-inovasi baru. Ya. Dan ini adalah sebuah kekuatan Anda. Ya, apa yang dapat diidentifikasi, kelebihan dari tiap anggota itu dapat dapat diidentifikasi dengan cara untuk kemampuan komunikasi, baik keahlian teknis yang menonjol. Dan kemudian ada beberapa yang yang bisa kita identifikasi adalah kemampuan komunikasi baik, kemudian keahlian teknis yang menonjol, inisiatif tinggi, disiplin dan konsistensi, dan kemampuan beradaptasi. Dan juga mengidentifikasi kelebihan itu adalah memudahkan pembagian peran yang paling cocok untuk setiap orang. Jadi tahu kelebihan orang, maka tahu peran yang cocok untuk dia. Kemudian bagaimana kelemahannya? Nah, kelemahan juga perlu, ya. Kelemahan akan membuat kita mengerti apa yang perlu di backup, ya, apa yang perlu dibantu. Yang pertama adalah kelemahan itu bukan buat disalahin, tapi adalah hal yang untuk dikembangkan. Pertama komunikasi, kemudian kurang mendengarkan, mudah panik, sulit mengikuti prosedur, dan kurang inisiatif. Baik, sikap apa yang penting? Nah, ini sikapnya yang akan kita kembangkan nanti adalah sikap respect, yaitu menghargai orang lain. Dalam sebuah tim, kerjasama tim, respect dan menghargai orang lain itu penting. Kemudian komunikatif, menyampaikan dengan jelas, ya, apa yang sedang dirasakan, apa yang dibutuhkan, ya, dan juga bisa mendengarkan dengan baik, ya, menerima apa yang disampaikan dulu tanpa harus melakukan judgement, tanpa emosi, ya, dalam mempertahankan komunikasi yang baik. Kemudian empatik, ada rasa empatik, yaitu bisa memahami sudut pandang orang lain dan mendasarkan kerjasama itu dalam goodwill ya, tidak tidak dalam hal tendensi bahwa wah ini kan karena lu karena males nih. Nah, ini kan tidak empatik. Padahal sebenarnya dia punya persoalannya sendiri. Nah, empati dalam tim. Kemudian teliti. Teliti ini penting adalah teliti untuk secara secara kesinambungan menerapkan SOP dan juga mengevaluasi dan juga melaksanakan apa yang sudah ditugaskan oleh tim dengan baik ya. Kemudian ada open minded, terbuka pada masukan. Baik, ini pada akhir sesi kita ada latihan. Nah, peserta diminta untuk buat contoh standar kerja, ya contoh area latihannya adalah komunikasi. Ya buat saya dalam tim kecil saja. Bagaimana buat apakah area latihannya komunikasi, pembagian tugas atau shifting, penanganan keluhan dan masyarakat atau masalah dan juga target kualitas waktu. Outputnya adalah 3 sampai 5 standar yang jelas dan bisa diukur, kemudian identifikasi kelebihan dan kelemahan. Oke, ada pertanyaan, teman-teman? Oke, cukup ya. Oke, kalau gitu kita langsung saja kita sampaikan kesimpulan kita sebelum kita nanti masuk ke dalam tugasnya. Yang pertama adalah tim itu kerjasama tim itu penting untuk mencapai tujuan. Kemudian standar kerja tim harus jelas, bisa dipahami, dijalankan dengan sesuai prosedur. Kemudian sikap komunikatif dan empatik dan juga saling menghargai, respect itu menjadi kunci kerjasama yang sehat. Kemudian mengenali kelebihan dan kelemahan anggota itu untuk membantu pembagian tugas yang tepat dan juga komunikasi dan peran yang jelas serta monitoring yang rutin. Jadi kesimpulan utamanya adalah dengan pengetahuan dan keterampilan ya kita dapat dengan tepat ya membuat atau mengetahui kontribusi setiap anggota pada kerjasama tim ini.
Baik teman-teman, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya Zulfian Fikri. Untuk materi ini saya cukupkan sampai di sini dan selanjutnya kita akan mulai mengerjakan tugas tadi yang membuat standar-standar tadi dan kita nanti akan lanjutkan pada sesi pembahasan tugas. Demikian saja, banyak maaf jika ada kesalahan. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.